Setelah migas ditemukan dan siap diproduksi, maka di permukaan harus disiapkan pembangunan fasilitas produksi. Di antaranya adalah pipeline yang menghantar migas ke lokasi treatment. Seperti diketahui bahwa migas dari dalam perut bumi harus diolah dulu sebelum bisa dikirim ke klien. Salah satu prosesnya adalah melalui separator. Ini untuk memisahkan antara minyak, gas, dan air. Ketiga unsur ini harus dipisahkan. Minyak hasil pemisahan akan dikirim ke tangki penimbunan minyak mentah. Umumnya disebut gathering station. Sementara untuk gas, setelah dipisahkan dan bila volumenya tidak ekonomis, maka ada kalanya di-flare alias dibakar. Tapi bila memiliki nilai ekonomis, maka akan dikirim ke gas treatment lanjutan untuk diolah lagi sebelum dikirim ke klien. Sementara sisa air yang dipisahkan akan menjadi limbah yang harus diolah juga sampai mencapai baku mutu limbah yang diperbolehkan untuk dibuang ke alam. Ada kalanya air ini kemudian diinjeksikan kembali ke perut bumi via sumur injeksi. Biasanya sumur ini adalah bekas sumur eksplorasi yang gagal ditemukan migas di dalamnya alias dry hole. Untuk minyak yang dialirkan ke tangki penimbunan, ada kalanya harus dipanaskan, karena bila minyak berkualitas rendah akan cenderung kental, bahkan membeku seperti lilin. Berbeda ketika masih di perut bumi yang panas karena tekanan, maka di permukaan ini ada kemungkinan minyak menjadi mengental, bahkan memadat, sehingga dibutuhkan filamen pemanasan baik selama perjalanan via pipeline maupun di tangki penimbunan. Jaringan pipeline sendiri bisa sangat panjang, tergantung luas lapangan migas tersebut. Untuk gas, maka proses olah lanjutan adalah memurnikan gas metan, khususnya dari adanya kandungan CO2 yang bersifat sangat korosif. Proses ini disebut CO2 removal process. Ada yang dengan amine process, ada juga yang memakai membrane. Semuanya memiliki karakteristik tersendiri. Gas ini setelah diolah akan dikirim ke klien dengan memakai kompresor. Ini umumnya disebut kompresor station. Dalam pelaksanaannya, ada kalanya beberapa kompresor yang dipakai secara bertahap untuk menaikkan rasio kompresi sesuai dengan desain yang diinginkan. Semakin jauh jarak, maka semakin dibutuhkan daya kompresi yang besar. Untuk kegiatan eksploitasi di onshore daratan, maka akan terus dilakukan pemboran sumur delinasi perluasan. Perlu diingat bahwa reservoir di perut bumi tidak bisa dipaksa untuk mengalirkan migas secara sembarangan. Selalu ada titik kapasitas optimal flow rate. Karena kalau dipaksa produksi besar-besaran, maka akan merusak pori-pori batuan dan malahan akhirnya jadi stop produksi aliran migas karena rusak porositasnya. Makanya diperlukan proses yang disebut well testing alias uji aliran sumur migas untuk mendapatkan nilai flow rate optimal. Dari uji ini akan didapatkan titik optimum produksi migas per sumurnya, sehingga tercipta sustainable production. Untuk sumur migas baru, umumnya daya pancar tekanannya masih sangat kuat. Ini dikarenakan batuan perangkap migas di ribuan meter di bawah sana belum pernah terhubung dengan dunia luar selama jutaan tahun. Sehingga ketika terhubung melalui lubang bor, maka akan menekan keras, mendesak untuk naik ke permukaan akibat tekanan selubung bumi yang berat.
Bayangkan saja, tertekan ribuan meter tebal kulit bumi selama ini.